Kok nggak ada? Kok nggak ada suara? Kenapa nih? Saya itu suara sering masalahnya. Saya pakai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan langsung presentasi aja. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak? Iya, ya. Oke, ya. Saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sanyoto dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait chapter 15, yaitu tentang isu-isu etika yang berkaitan dengan manajemen kontrol. Next. Ini anggota kelompok kami ada Mas Agus, Mbak Anissa, Mas Rido, Mas Ian, dan saya sendiri Risa. Oke, selanjutnya langsung saja ke bagian pertama, yaitu terkait etika. Jadi, prinsip-prinsip etika itu merupakan hal yang penting terkait dengan manajer yang berperan dalam manajemen kontrol sistem, karena prinsip-prinsip etika ini dapat memberikan pedoman terkait perilaku mana yang sesuai dengan moral, mana yang baik dan buruk, dan memberikan pedoman yang berguna untuk menentukan bagaimana employers dan employees dalam suatu organisasi itu harus berperilaku. Kemudian, baik employers maupun employees itu sendiri harus mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap berbagai stakeholders dari organisasinya, seperti misalnya terhadap para pemegang saham, bondholders, creditors, maupun competitors, customers, suppliers, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian salah satu hal yang penting adalah bahwa ethical issues itu tidak sama dengan legal issues. Jadi masalah etika itu tidak sama dengan masalah hukum, karena tidak semua hal-hal isu etika itu dapat dituliskan dalam bentuk legal. Kemudian selanjutnya next adalah terkait kode etik. Jadi kode etik dari perusahaan dan prinsip-prinsip operasi itu seringkali dapat membentuk perilaku etis dalam suatu organisasi dan dapat menjadi salah satu bagian eksplisit dari mekanisme personel maupun cultural controls. Nah, biasanya kode etik ini berisikan dengan nilai-nilai kebaikan atau virtus seperti integritas, loyalitas, objektivitas, confidentiality maupun kompetensi dan yang lainnya. Kemudian disebutkan juga bahwa tone of the top atau
contoh dari para top manajemen atau atasan itu dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat penegakan perilaku etis dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah many important ethical issues are not black or white. Jadi maksudnya bahwa banyak masalah isu etika itu masih samar. Jadi dapat dikatakan benar maupun dapat dikatakan salah itu, sehingga harus diperlukan analisis menggunakan ethical model sebagaimana yang ada dalam buku. Next, selanjutnya terkait menciptakan kelonggaran anggaran akan dilanjutkan oleh Mas Rido. Siap. Terima kasih Mbak Risa. Menciptakan kelonggaran anggaran atau biasanya disebut di istilah bahasa Inggrisnya itu budgetary slack. Jadi intinya budgetary slack ini adalah penyesuaian anggaran di mana target pendapatan itu dibuat lebih rendah dari yang seharusnya kantor atau suatu institusi itu bisa dicapai. Nah, terus juga selain pendapatan, dia juga dalam tanda petik menggelembungkan biaya lebih besar dari biaya yang harusnya terjadi di perusahaan atau institusi tersebut. Nah, bagaimana kelonggaran anggaran ini dapat terjadi? Yang pertama adalah karyawan memanfaatkan pengetahuan yang unggul terkait dengan kemungkinan bisnis. Jadi ketika karyawan ini tahu celahnya di mana, misalnya terkait dengan biaya, dia tahu bagaimana cara menggelembungkan biaya, namun dengan tetap istilahnya besaran-besaran biayanya itu tetap realistis. Nah, ketika dia mempunyai kapasitas di bidang tersebut, maka kelonggaran anggaran ini sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemungkinan pemenuhan anggaran dan mendapatkan penghargaan. Nah, itu tadi dengan diturunkannya target penerimaan suatu institusi, target pendapatan suatu institusi, maka kemungkinan pemenuhan anggaran itu lebih istilahnya lebih gampang terjamin lah. Misalnya gini, diilustrasikan. Misalnya kita tahu kalau kantor kita tuh biasa setahun itu bisa dapat penerimaan itu sebesar 100 juta. Nah, kita buat aja target penerimaannya itu sekitar 60 juta. Nah, toh pasti kan kecapai target penerimaannya. Nah, ketika dia tercapai kan ya otomatis pasti ada reward kan ketika penerimaan itu lebih dari 100%. Nah, kemudian kelonggaran anggaran ini juga dapat mendistorsi alokasi sumber daya dan keputusan evaluasi kinerja yang bergantung pada pengajuan anggaran. Nah, distorsi alokasi sumber daya ini misalnya ini tadi kan harusnya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang suatu perusahaan atau institusi miliki. Namun dengan adanya kelonggaran anggaran, sumber daya itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena fokus dari perusahaan adalah menggelembungkan biaya-biaya untuk terkait dengan belanja-belanja modal maupun belanja sumber daya. Sehingga alokasi sumber daya yang awalnya bisa baik malah jadi terdistorsi atau terganggu. Next, Mas Agus. Nah, kemudian kelonggaran anggaran ini terjadi karena karyawan melindungi diri dari potensi negatif masa depan yang tidak pasti. Nah, potensi masa depan yang tidak pasti ini tuh bagaimana? Nah, ketika itu tadi juga kan gini, kita nggak tahu nih, misalnya COVID-19 inilah. COVID-19 ini kan jelas-jelas mengurangi target pendapatan di perusahaan manapun. Nah, dengan mereka menciptakan budgetary slack di pendapatan di awal, jadi mereka udah menurunkan target, nah hal-hal seperti ini kan dapat dihindari. Jadi walaupun ada force major yang terjadi, target pendapatan perusahaan itu tetap tercapai, sehingga mereka, karyawan-karyawan itu relatif aman lah, relatif terlindungi dari dirinya. Kemudian selanjutnya, melindungi diri dari ketidakadilan evaluasi yang disebabkan oleh ukuran kinerja yang tidak sempurna. Nah, terkadang ukuran kinerja itu semata-mata hanya ditujukan pada output penerimaan pendapatan atau penerimaan pendapatan suatu perusahaan atau institusi, dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor non teknis lainnya, sehingga para karyawan ini relatif menciptakan kelonggaran anggaran agar ukuran kinerja yang ternyata tidak sempurna tadi itu bisa mengukur, intinya kinerja mereka tetap dinilai dengan baik dengan adanya budgetary slack ini. Selanjutnya, Mas Agus. Nah, jadi budgetary slack itu tergantung pada apa? Tergantung pada seberapa baik ukuran kinerja. Nah, kalau tadi kan ukuran kinerjanya hanya bergantung pada target penerimaan ya. Kalau ukuran kinerja suatu perusahaan itu tidak hanya bergantung pada target penerimaan, maka seharusnya budgetary slack ini tidak perlu dibutuhkan. Kemudian faktor selanjutnya target anggaran kaku apa tidak. Nah, ketika
perusahaan sebelum-sebelumnya memiliki target anggaran yang kaku, istilahnya yang saklek ketika tahun sebelumnya targetnya 100 juta tapi tidak tercapai dan tetap ditargetin 100 juta, maka karyawan relatif akan melakukan pelonggaran anggaran atau budgetary slack. Kemudian niat pribadi karyawan itu apakah biasanya sih untuk melindungi diri budgetary slack ini kan lebih kayak mengamankan insentif, karena kan kalau target penerimaan tercapai kan bonus dapat, dan kemudian menghindari dari biaya-biaya yang timbul yang tidak kita ketahui lah, tidak kita ramal. Dengan kita melonggarkan anggaran kan alokasi biayanya itu lebih besar. Nah, maka kan karyawan tuh relatif aman kalau ini kurang nih belanjanya, ya udah kita belanjain aja, toh biayanya juga besar kan ditetapkan di awal. Nah, kemudian yang 2 faktor berikutnya, apakah atasan menyadari dan mendukung kelonggaran. Nah, ini juga terjadi biasanya sih atasan relatif pasti menyadari dan mengetahui, karena kan mau nggak mau pengajuan penganggaran kan tetap ke atasan. Nah, terkait dukungan apa enggak, biasanya sih ketika alasannya itu terkait dengan keamanan, istilah protektif, atau terkait dengan target penerimaan yang aman, biasanya sih atasan atau manajer itu pasti mendukung kelonggaran atau budgetary slack. Nah, kemudian apakah jumlah kelonggaran material juga menjadi faktor penerapan budgetary slack ketika margin atau gap-nya itu, kelonggarannya itu tidak material, biasanya isu budgetary slack ini tidak terlalu dipermasalahkan di isu etika. Namun ketika gap-nya itu terlalu jauh dengan target yang biasanya, itu bakalan menjadi isu etika. Kenapa? Karena itu kan pasti ada intensi atau maksud tertentu. Nah, yang terakhir, apakah individu terikat oleh satu atau lebih kode etik? Nah, itu juga terkait dengan kode etik tadi, terkait penjelasan saya sebelumnya. Ketika itu terlalu besar, maka kan akan ada isu pelanggaran kode etik, karena bakalan ada intensi atau niat karyawan terhadap anggaran, dan akan memicu pelanggaran-pelanggaran berikutnya terkait dengan penganggaran. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, izin melanjutkan. Ethical issue yang selanjutnya adalah earning management ya, atau manajemen laba. Jadi di sini didefinisikan bahwa manajemen laba itu merupakan tindakan manajemen dalam merubah laporan keuangan untuk menjadi terlihat lebih baik di hadapan pengguna laporan keuangan untuk tujuan tertentu dalam jangka pendek. Definisinya mungkin dikatakan dia lebih baik ya, tapi ternyata di dalam buku itu lebih baik yang dimaksud di sini itu tidak serta-merta laba itu dinaikkan gitu. Jadi lebih baik itu tidak selalu laba dinaikkan. Kalau kita tahu kan ketika laba dinaikkan tujuannya mungkin supaya bonus tadi ya yang juga sudah disampaikan Mas Rido, tapi ternyata manajemen laba ini memungkinkan juga labanya, pendapatannya diturunkan gitu. Tujuannya apa sih? Contoh tujuannya itu misal manajemen mau buyback saham gitu ya, mau treasury stock. Jadi supaya nilai sahamnya turun, ketika beli harganya nggak terlalu mahal. Terus ada juga tujuan lain, misalnya supaya saving profit ini nanti ditaruh di tahun depan aja deh gitu. Jadi ternyata lebih baik ini lebih ke subjektivitas dari manajemen dalam melakukan manajemen laba. Kemudian terkait manajemen laba lagi, pihak yang terlibat di dalamnya itu mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang nyata, justru akan menimbulkan biaya di masa yang akan datang. Kan tadi kita tahu ya, misal labanya dinaikin itu kan sebenarnya juga tidak terjadi betul gitu. Nah, justru dengan tindakan seperti itu disinyalir bahwa di masa yang akan datang itu akan menimbulkan biaya. Kemudian earning management ini dapat berupa beberapa bentuk. Nah, contohnya itu seperti pemilihan kebijakan akuntansi, kemudian judgment akuntansi, dan timing penjualan ataupun beban. Nah, ini yang tadi juga kita lihat, kok bisa sih timbul biaya di masa yang akan datang? Karena ternyata manajemen laba ini memang punya risiko di jangka panjang gitu. Yang pertama, jika ditemukan maka akan merusak reputasi pelaporan keuangan entitas dan berdampak pada nilai perusahaan. Jadi yang semula labanya dinaikkan, nilai perusahaannya naik, ternyata menjadi bumerang di jangka panjang gitu. Nanti ketika ketahuan reputasinya jelek, nilai perusahaannya bisa anjlok. Kemudian yang kedua, ketika sistem manajemen laba itu
dilakukan dengan sangat baik dalam tanda kutip ya, smooth banget gitu ya dalam melakukan manajemen laba itu akan menyulitkan manajemen untuk mengetahui permasalahan tersebut. Jadi memang ini earning management menjadi suatu problem yang cukup sulit juga diketahui kalau manajemen labanya dilakukan dengan sangat sistematis lah gitu. Kemudian ada namanya game playing culture. Ya. Jadi yang dimaksud game playing culture itu jadi dengan adanya earning management ini ada semacam budaya yang timbul di kalangan karyawan gitu ya, bahwa kayaknya nanti yang akan promosi itu adalah pegawai-pegawai justru yang pintar dalam melakukan manajemen laba. Nah ini jadi salah satu risiko jangka panjang dengan adanya earning management. Selanjutnya terkait earning management akan disampaikan Mas Agus. Ya, melanjutkan pembahasan dari Mas Novian tentang earning management. Nah, di sini saya akan membahas akibat-akibat yang akan terjadi apabila dilakukan earning management ini. Yang pertama yaitu melanggar kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang disajikan secara wajar. Nah, di sini kan udah jelas sebenarnya karena kan kita secara nggak langsung kan merubah dari laporan keuangan tersebut sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut bisa jadi kurang wajar atau udah diubah seperti itu. Kemudian tidak sejalan dengan integritas untuk berkata jujur, adil, dan apa adanya. Nah, ini kan karena ya kita di dalam earning management kan kita berusaha agar antara laba tersebut naik atau laba tersebut smooth. Nah, itu kan berarti padahal sebenarnya tidak setiap tahun laba tersebut berjalan smooth seperti itu. Nah, di sini kan jelas tidak sejalan dengan integritas. Kita telah dalam tanda kutip membohongi pembaca laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tidak jelas bagi pengguna laporan keuangan eksternal atau internal sehingga keuntungan pribadi dapat diperoleh. Di sini yang dimaksud yaitu laporan keuangan yang telah dilakukan earning management tersebut akan memberikan akan kurang bermakna bagi pihak eksternal maupun internal karena kan seperti tadi sudah diatur bagaimana agar laba tersebut berjalan smooth setiap tahun gitu. Nah, ini dikhawatirkan akan menjadi keuntungan pribadi bagi yang melakukan earning management tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Novian yaitu tentang game playing culture seperti itu tadi. Nah, belum Pak, maaf. Selanjutnya, tetapi earning management itu juga akan bisa, ini sedikit tentang manfaat dari earning management tersebut, yaitu menghaluskan gangguan yang tidak berarti jangka pendek dalam ukuran pendapatan untuk memberikan lebih banyak informasi tentang kinerja yang informatif kepada pengguna laporan keuangan. Ini kan misal kita melakukan misal seperti ini tahun 2020 kemarin terkena COVID sehingga pendapatan perusahaan turun anjlok banget seperti itu. Ketika perusahaan tidak melakukan earning management akan terlihat bahwa tahun 2020 tersebut anjlok pendapatannya turun banget, bahkan mungkin banyak perusahaan mengalami kerugian. Apabila seorang investor hanya melihat laporan keuangan tahun 2020 itu saja, jelas itu tidak akan mencerminkan perusahaan secara jangka panjang, tidak mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan dalam jangka panjang seperti itu. Jadi dengan adanya earning management misalkan pada tahun ini, pada tahun 2020 ini banyak beban-beban yang ditangguhkan seperti itu sehingga pendapatannya masih kelihatan wajar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dapat menghaluskan gangguan-gangguan jangka pendek seperti itu. Selanjutnya melindungi karyawan dari evaluasi kinerja yang kaku dan tidak adil. Nah, ini juga terkait dengan seperti tadi target dari karyawan apabila ada sesuatu force majeure kayak bencana atau apa sehingga target kinerja pada saat itu tidak tercapai. Nah, dengan adanya earning management ini akan bisa melindungi karyawan
dari target evaluasi kinerja tersebut. Selanjutnya menghindari pengambilan tindakan lain yang lebih merusak, misalnya PHK. Nah, ini terkait dengan yang sebelumnya tadi, apabila memang karyawan tersebut melakukan earning management dengan dengan melakukan smoothing atas penghasilan dari perusahaan tersebut, sehingga kinerja dari perusahaan tersebut kelihatan smooth. Nah, itu akan menghindari tindakan yang lebih merusak, misalnya PHK seperti ini. Nah, earning management tersebut bergantung pada apa? Yang pertama itu arah manipulasinya. Apakah earning management itu tujuannya untuk melakukan boosting terhadap pendapatannya, ataukah smoothing dari pendapatannya? Boosting di sini biasanya dilakukan dengan tahun awal itu biasanya pendapatannya turun, tetapi disengaja diturunkan, tetapi nanti setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Sementara smoothing ini biasanya dengan membebankan beban-beban pada tahun di mana penghasilannya itu tinggi, dan mencadangkan beban-beban pada di mana pada saat itu tahun tersebut pendapatannya rendah, agar pendapatan dari perusahaan tersebut terlihat stabil. Selanjutnya ukuran atau materialitas dari tersebut, apakah earning management tersebut sangat material terhadap laporan keuangannya atau tidak terlalu material. Selanjutnya itu waktu, misalnya terkait dengan obligasi atau penawaran saham. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penawaran obligasi atau penawaran saham akan melakukan earning management pada perusahaan tersebut, agar investor melihat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik, yang berkembang, sehingga mereka percaya untuk investasi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu metode yang digunakan, apakah menunda pengeluaran diskresioner atau mengubah kebijakan akuntansi. Selanjutnya niat dari karyawan untuk melakukan earning management tersebut. Selanjutnya kejelasan aturan yang melarang tindakan tersebut, apakah ada aturan yang jelas bahwa tindakan earning management yang dilakukan itu melanggar peraturan, misalkan peraturan pajak atau peraturan terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan tersebut. Selanjutnya itu tingkat pengulangan, apakah earning management tersebut hanya dilakukan satu kali ataukah berulang-ulang kali atau berkelanjutan seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya adalah isu etikal di mana controls that are too good. Nah, karena adanya kemajuan teknologi sekarang ini, pengendalian ini bisa indikator pengendalian yang dipakai oleh perusahaan itu bisa dilakukan menjadi seketat mungkin. Contohnya itu adalah computer surveillance program, di mana di sini itu manajer itu bisa memata-matai komputer pegawainya gitu. Apa sih yang dibuka sama pegawai saya di jam kerja seperti itu? Apakah mereka benar-benar bekerja ataukah malah buka-buka yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ada kameras di sini adalah CCTV di mana mereka itu bisa memantau gerak-gerik dari pegawai yang ada di ruangan itu, juga misalnya memantau siapa yang keluar dari ruangan itu, yang masuk ke ruangan itu, seperti itu. Kemudian ada personal location device, personal location device ini bisa men-track posisi dari pegawainya itu pada saat jam kerja gitu. Nah, adanya kemajuan teknologi dan pengendalian yang semakin ketat ini, di satu sisi ini memberikan manfaat di mana mereka itu kongruen, akurat, dan timely controls untuk memberikan laporan kepada manajer mengenai situasi-situasi yang ada di kantornya mereka. Kemudian juga untuk mengawasi kinerja dari pegawai-pegawainya itu. Nah, tapi di sisi lainnya itu ada seperti fine line antara hak dari perusahaan untuk mengawasi pegawainya, memonitor pegawainya, dan hak dari pegawai untuk mendapatkan otonomi, privasi, dan kebebasan dari kontrol yang
opresif, karena kontrol yang terlalu kuat nanti akan bisa menimbulkan, contohnya adalah electronic sweatshops. Jadi sweatshop itu adalah julukan dari para aktivis kepada perusahaan-perusahaan yang mereka itu seperti terlalu memeras keringat dari pegawainya. Nah, di sweatshop itu mereka itu tidak memberikan pegawai-pegawainya itu disuruh bekerja, bahkan kadang-kadang bekerja overtime dengan gaji yang rendah, kemudian dengan keamanan kerja yang sangat buruk, sehingga banyak hak-hak asasi manusia yang dilanggar di sweatshops tersebut. Lanjut. Nah, kemudian di sini adalah beberapa pertanyaan yang relevan untuk menentukan apakah kontrol ini ada isu-isu etis di dalamnya. Yang pertama adalah apakah penggunaan measure atau pengukuran dan pengendalian itu telah diberitahukan kepada pegawai. Apakah pegawai ini dilibatkan dalam pembuatan peraturan atau pengendalian sehingga pengukuran itu menghasilkan sesuatu yang fair gitu. Kemudian apakah ada jaminan keamanan untuk melindungi data-data yang dikumpulkan. Jadi kan tadi karena ada kemajuan teknologi, manajer itu bisa mengumpulkan berbagai data. Nah, apakah sudah ada jaminan keamanan untuk melindungi data-data tersebut? Kemudian apakah ada jaminan keamanan untuk memastikan bahwa data digunakan untuk tujuan utama saja? Misalnya ketika manajer ini melakukan monitoring kualitas customer call, apakah mereka itu merekam percakapan itu untuk memonitor kualitas customer call atau untuk mengawasi pegawai magang, bukan pegawai senior. Kemudian ketika supervisor menggunakan tag control tersebut, apakah itu akan meningkatkan kualitas dibandingkan dengan hanya meningkatkan kuantitas. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada salah satu, kalau di buku itu ada salah satu contohnya perusahaan Foxconn. Nah, Foxconn ini adalah perusahaan elektronik yang berada di Taipei, Taiwan, yang pusat headquarters-nya itu ada di Taipei, Taiwan, di mana mereka ini memproduksi adalah industrial monster yang memproduksi perangkat-perangkat elektronik untuk perusahaan lain seperti Apple, kemudian IBM, Microsoft, kemudian ada Nokia, juga itu diproduksi oleh si Foxconn ini. Nah, karena dia ini sangat besar, dia ini memiliki beberapa cabang pabrik, cabang factories di beberapa negara. Salah satu contohnya itu ada di Malaysia, ada di Korea Selatan, ada di Cina. Nah, tapi di Foxconn ini, dia ini diindikasikan merupakan sweatshop karena mereka itu mentreatment pegawainya itu secara tidak baik, tetapi memang belum terbukti. Tapi di perusahaan di Foxconn sendiri itu mereka banyak pegawainya yang melakukan bunuh diri. Bunuh diri yang salah satunya itu adalah yang terjadi karena salah satu pegawainya itu menghilangkan prototipe iPhone 4. Dia itu bunuh diri dari apartemennya, tapi sebelum dia itu bunuh diri, dia itu mengaku kalau dia itu dipukuli oleh satpam yang berada di pabriknya itu karena melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ada juga di tahun 2010, 10 sampai dengan lebih dari 14 orang. Jadi 14 orang itu melakukan bunuh diri secara massal karena adanya pembayaran gaji yang dinilai rendah, wage-nya itu terlalu rendah yang dibayarkan di Cina tersebut. Tetapi dan mereka itu bunuh dirinya kebanyakan itu di buildingnya pabriknya itu gitu. Sampai akhirnya
Foxconn itu harus menginstal suicide prevention jaring-jaring untuk mencegah jaring-jaring di bawah gedungnya itu untuk mencegah pegawainya itu loncat dari buildingnya itu gitu. Dan mereka juga bilang kalau akan menaikkan gajinya gitu. Jadi di Foxconn sendiri itu mereka itu memiliki banyak aturan dan ada banyak tekanan karena mereka ditekan untuk memenuhi suatu target. Nah, untuk memenuhi suatu target itu mereka harus work overtime. Jadi mereka harus kerjanya sangat lembur sekali. Bahkan ada yang bekerja 36 jam non-stop seperti itu untuk memenuhi target-target itu dan agar dia itu bisa digaji. Seperti itu. Nah, ketika pengendalian itu terlalu baik, terlalu ketat, atau bahkan sampai opresif kepada para pegawai, itu kebanyakan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti mendorong timbulnya tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, bahkan hingga komplain kesehatan seperti stres dari para pegawainya. Nah, result control yang terlalu ketat itu juga dapat menimbulkan miopia dan tekanan untuk manajemen laba seperti yang sudah pernah dibahas di babak sebelumnya. Lanjut. Oh, demikian presentasi dari kelompok kami. Dilanjutkan dengan pertanyaan ya, Pak? Iya, pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk materi hari ini. Izin bertanya. Mbak Tifa. Terkait yang tadi kan sempat dijelasin tentang kelonggaran. Nomor nama? Nama saya Tifa, Pak, absen 25. Nah, terkait kelonggaran anggaran itu kan ada dua persepsi, kan bisa jadi itu dianggap keuntungan, bisa jadi kerugian. Keuntungan di mana itu tuh membuat anggaran jadi lebih mudah tercapai sehingga nampaknya baik kan karena targetnya tercapai. Nah, sedangkan itu bisa jadi dianggap merugikan di mana karena ada yang menganggap itu bisa mengurangi motivasi para pelaksana gitu. Jadi kayak akan menurunkan produktivitas karyawan itu sendiri. Nah, sehingga kalau produktivitasnya menurun, sedangkan kalau misalnya nggak ada kelonggaran anggaran pun juga akan menyulitkan bagi manajer tingkat atas gitu kan. Nah, jadi yang kira-kira yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa? Terima kasih. Boleh ditulis di chat juga, Pak. Ya. Baik, Mas Endo. Mohon izin bertanya. Tadi di Nomor nama. mohon izin Pak, nomor 11 Eko Hadi Kusuma. Izin bertanya, tadi di bagian earning management kan disebutkan bahwa dia lebih cenderung mengarah ke perilaku negatif meskipun dia tampak seolah-olah lebih baik, tapi kan itu kan tidak real ya. Nah, bukan tidak mungkin kalau misalkan ada perilaku beberapa yang menguntungkan dirinya sendiri, itu malah bisa mengarah ke fraud gitu kan. Nah, adakah langkah-langkah untuk meminimalisasi perilaku earning management itu gitu biar ya hasilnya laporan keuangannya lebih fair, lebih wajar atau menggambarkan kondisi sesungguhnya gitu. Terima kasih. Izin bertanya. Ya. Saya Adifta nomor 1 untuk teman-teman kelompok presentator. Izin bertanya soal etika tadi. Tadi kan dalam materi juga di buku juga ada yang etika itu kan intinya tentang pelanggaran etika itu kan hal yang tidak etis itu kan lebih kepada hal yang tidak baiklah secara moral maupun secara aturan ya yang dilakukan. Nah, terus juga ada di situ dibilang alasan-alasan kenapa mereka melakukan tindakan yang tidak etis juga.
Nah, dalam menanggulangi ini atau dalam memetakan alasannya, dalam SPM ini apakah mengakui teori lain dalam mempertimbangkan hal yang kegiatan yang tidak etis? Contohnya misalkan hal yang tidak etis kan yang paling sering muncul itu yang fraud ya, yang fraud di akuntansi maupun yang di intinya tentang fraudnya. Nah, kan kita mengenal ada teori triangle teori itu yang analisis penyebab terjadinya fraud. Nah, dalam mengidentifikasi hal yang tidak etis ini, apakah dalam SPM dapat menggunakan teori itu juga atau tidak? Kalau misalkan dapat, maka efeknya akan seperti apa dalam pengendalian manajemennya? Kalau misalkan tidak dapat, maka pertimbangan manakah yang lebih ditekankan di SPM? Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan Mbak Tifa tadi terkait dengan budgetary slack. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah, kalau menurut pendapat kelompok kami, adalah kita harus memaksimalkan evaluasi kinerja. Jangan sampai evaluasi. Jadi sebenarnya budgetary slack ini kan sering terjadi karena evaluasi kinerjanya itu tidak baik ya. Maksudnya lebih ke fokus, misalnya fokusnya ke target penerimaan. Jadi ketika target penerimaan 100 juta, dan itu cuman semata-mata evaluasi kinerja itu hanya bergantung pada target itu aja, tidak memperhatikan masalah-masalah non-teknis lainnya. Nah, ketika evaluasi kinerja itu dirasa oleh karyawan itu adil, dan informasi-informasi tersampaikan ke karyawan pun sesuai, diharapkan budgetary slack atau kelonggaran anggaran itu tidak terjadi. Jadi kalau dari kelompok kami sih lebih ke fokus ke memperbaiki ke evaluasi kinerjanya aja sih, Mbak Tifa. Mungkin ada. Gimana Mbak Tifa, ada tambahan atau? Oke, yang lain? Masih, Pak. Teman-teman yang bertanya, silakan di chat juga di Zoom chat. Gimana? Udah beres? Kalau beres, tolong dicek dengan kuncinya yang betul berapa. Oh ya, berarti yang 10 nggak kepake ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak, anu aja, realnya aja berapa, salahnya berapa gitu. Salahnya berapa gitu. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Eko. Tadi pertanyaannya, earning management cenderung mengarah ke perilaku negatif. Salah satu dampaknya bisa menyebabkan fraud. Adakah langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk mencegah atau meminimalisasi perilaku earning management tersebut? Biasanya sih kalau dari perusahaan kan
Untuk kinerja kan tercermin dari KPI-nya ya. Nah, harusnya sih apabila karyawan tersebut melakukan kecurangan dalam meningkatkan kinerjanya gitu, bisa terlihat dari KPI-nya yang kelihatan meningkat atau selalu smooth gitu setiap waktu. Nah, bagaimana cara untuk meminimalisasinya? Mungkin dalam menyampaikan laporan kinerja harus disertai setiap bukti dari kinerjanya tersebut. Apakah memang sudah sesuai atau belum, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin Mas Novian ada mau menambahkan? Izin nambahin buat Mas Eko, mungkin kalau terkait earning management ini kan tujuannya macam-macam ya. Ada yang dari pribadi manajemen, pribadi dari manajer tujuannya untuk dapat reward gitu. Itu kan jadi salah satu alasan yang sebenarnya nggak bisa dikontrol gitu, karena itu jatuhnya dari niat gitu kan. Gimana kita mencegah niat seseorang kan nggak bisa ya. Terus ada juga tujuan yang datangnya dari atas nih, dari top manajemen gitu. Kita diminta manajemen laba supaya nilai perusahaan naik gitu. Nah, mungkin kalau dengan contoh yang seperti itu, kayak kemarin kita sempat bahas di akuntansi keuangan kontemporer kan, PSAK 72 gitu-gitu, mereka udah ada boundaries pendapatan, boundaries beban, boundaries kewajiban gitu, mungkin jadi salah satu tools untuk mencegah adanya earning management. Mungkin gitu sih Mas, tapi memang yang nggak bisa dicegah Ini itu laki-laki semua ya? tadi disebutin sama Mas Agus Pesertanya itu laki-laki ada semua? niat karyawan itu yang Perempuan ya? jatuhnya nggak Kalau bisa wanita dicegah. boleh minta tolong Makanya dong. earning management dan fraud Ambil itu pasti air masih panas. ada. Gitu sih Pak Eko. Air panas. Batuk melulu. Iya. Baik, Kalau Mas laki Novian, perempuan Mas lebih Agus. cocok. Terima kasih. Teh yang teh. Kalau enggak 2 cangkir deh yang panas, air panas. Yang baru aja Pak. Iya itu bawasan aja. Batuknya dulu ya. Sama Pak, saya baru batuk Pak. Mandi atau? Oh enggak, tawar panas. Batuk ya ini. Ada yang mandi pakai gula ya juga. Tapi saya batuk ini biasanya sembuhnya kalau lupa. Kalau lupa baru sugesti ya. Heran ya. Kalau dipakai tidur hilang anunya, batuknya. Artinya rebahan, bukan tidur. Kalau rebahan lu enggak batuk-batuk. Enggak tahu dah ini udah 75. Iya. Tapi saya kemarin tes swab aman kemarin kan untuk masuk sini pakai tes. Ini masuk semua kan? Ya. Tes semua kan ya? Berapa tesnya? Berapa biayanya kemarin? Kok saya 350 ya? Iya. Oh itu yang rapid. Iya. Masa sih? Murah banget. Oh gitu ya. Jangan-jangan itu harga diskon kali ya. Di atas 250 ya. Itu berarti bukan kuncinya ya? Kalau mereka bukan 60, 60 jawaban. Kalau nilainya kurang lagi Pak? Enggak. Cuma untuk referensi aja. Oke, sekarang semua ngumpul di sini deh. Ya, bat-batnya. Depan aja sini. Ya.
Ya, sini, boleh sini. Ya, kumpul dulu. Halo? Halo? Gimana? Masih dengar suaranya? Masih Pak, masih mendiskusikan satu pertanyaan lagi Pak. Oh, satu pertanyaan lagi ya, oke. Tolong ini pegang masing-masing. Benar ya? Oh. Kamarnya malam berapa ya kira-kira tarifnya ya? Di sini. Kemarin itu aslinya 3 jutaan, Pak. Satu malam? 2 malam. Oh. Yang mana? Mahal banget. Enggak, coba saya cek lagi. Mana sini yang berdua sini. Diskon jadi 900.000. Harusnya sih 400-an mestinya. Berarti 400.000-an jadi. Waktu temporary saya di Turnil lah kan yang bintang 4. Yang ke 7 juta itu aja jadi 400. 75%. Yang namanya aksesi taken PC aja deh. Oke. Cuma ngumpul dulu sini semua. Duduk. Yang pertama kan Anda punya ini. Ini. Jadi tangannya itu kering kalau enggak. Ini tolong diganti semua. Pakai ini. Pakai itu. Karena daftarnya kan nggak muat itu. Itu kan tadi Perdir, terus KKA, semua tadi nomor sampai 1 sampai 16 tadi. Nah, terus dimasukkan di sini, cuma dicentang semua. Yes loh ya. Kalau no nanti ya berarti saudara nggak lulus. Terus ini diisi juga semua ininya. Termasuk ini ya, cek lagi namanya. Coba izin menjawab pertanyaan Mas Ade Harwoko ya. Apakah Triangle Trio atau Vote Triangle itu dapat digunakan di SPM? Nah, yang kita tahu itu kan Vote Triangle itu ada 3 ya, Pressure, Opportunity, Rational Decision. Kalau menurut kelompok kami itu tetap bisa digunakan Mas. Kenapa? Karena kayak tadi contohnya manajemen laba dan kelonggaran anggaran itu juga kan diakibatkan kan oleh pressure ya, tekanan kan. Tekanan dari perusahaan, baik tekanan target maupun tekanan internal. Jadi penggunaan Vote Triangle ini juga masih sangat relevan nih ke sistem ke SPM ini. Begitu sih Mas, baik dari pressure, opportunity atau rationalization opportunity-nya juga kan. Kalau si kesempatan kan ya contohnya kayak kalau tadi yang sempat saya singgung sekilas tuh terkait dengan manajemen laba. Nah, manajemen laba itu kan merupakan satu istilahnya opportunity yang bisa atau tidak dilakukan oleh karyawan di perusahaan itu. Nah, itu juga kan cenderung mengarah ke fraud juga kan nanti ujung-ujungnya. Kembali lagi. Seperti itu sih Mas, mungkin nanti teman-teman kelompok saya ada yang nambahkan. Sama soal iya, yang tadi yang lama. Mas Ade ada sanggahan dulu nggak atau ada yang nggak kepake itu? Mas Ade? Oke, sudah? Sepertinya cukup, Pak. Saya tidak ngasih tambahan karena batuknya hebat, saya. Aduh, batuk sekali. Ya, jadi kalau saudara nggak, ini dari tadi yang muncul di layar kok Faiz Lutfi terus ya, Faiz Lutfi nomor 12 ini kok muncul di layar terus ya, yang lainnya kok enggak ya? Izin, apa Pak. yuk? Mungkin apa kamu Faiz yang paling populer? Enggak? Bukan Pak, itu menunya settingnya Pak, settingnya belum diganti. Di kelas kami Faiz paling populer memang Pak.
Oh gitu ya. Oke ya. Kadang kalau ngomong sedikit saya batuk ya, jadi kalau sudah nggak keberatan kita akhiri. Kita akhiri ya. Izin Pak. Ya. Untuk pembahasan soalnya gimana Pak? Apakah ke minggu depan aja atau kan masih ada kemarin Ya. soal yang belum dibahas. Minggu depan aja saya batuknya kayak gini. Oh iya Pak, baik ya. Pak. Ini siapa? Ini Rizky ya? Iya. Oke. Jadi mohon maaf ya. Saya batuknya nggak ketulungan ya. Ya. Cepat sembuh. Tapi sehat. Tapi sehat nggak apa-apa. Tes antigen aman. Cuma batuknya. Ya. Agar meredakan, kalau ibu saya biasanya pakai air kunyit Pak, terus dicampur sama lemon. Air kunyit ya? Ya kunyit diseduh, terus nanti kasih lemon sedikit. Oke, terima kasih. Nanti saya cobanya. Siap. Ya, oke. Sembuh Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yo. Sembuh Pak. Ya, amin.